Setelah kita berdiskusi pada saat-saat yang lalu mengenai persiapan menulis jurnal internasional atau karya ilmiah yang dikirimkan ke jurnal, maka pada saat ini kita mendiskusikan bagaimana langkah-langkah apa yang harus kita ambil pada waktu kita menginginkan untuk mempublikasikan artikel ya atau manuskrip jurnal internasional kita ke suatu jurnal internasional. Pertama, sudah kita diskusikan, harus kita pelajari dulu ya, bagaimana format yang diminta oleh jurnal tersebut. Ya, formatnya itu bisa ditemukan di template jurnal internasional. Ya. Pertama, jurnal yang akan kita tuju adalah jurnal EEJET. Ya, nanti kita lihat apa itu EEJET. Yang pertama kita lihat adalah kita browsing dulu, ya, gimana jurnal itu. Kita ketikkan EEJT, ya. Kita tekan EEJT, kita menemukan ini ya, Eastern Europe Journal and Enterprise Technologies. Ya, memang ini jurnal yang akan kita tuju. Ya. Kemudian kita klik di jurnal tersebut, kita klik pada browser kita ini yang kita dapatkan. Ini adalah jurnal yang kita tuju. Ya. Ini ada jurnal ya, namanya Eastern Europe Journal of Enterprise Technologies. Itu adalah jurnal yang diterbitkan diterbitkan di Ukraina. Ya. Di jurnal ini diterbitkan di Ukraina. Ya. Tujuan kita masuk kemari adalah untuk mengetahui apa-apa syarat yang harus kita penuhi agar bisa masuk dipublikasikan di jurnal ini. Ya. Pertama kita dari halaman home ini kita tekan about. Ya. Tujuan menekan press about ini adalah agar kita mendapatkan halaman mengenai about the journal. Ya, halaman mengenai tentang jurnal itu. Ya, kita akan melihat menu di sini. Ya. Dan menu yang dibuat adalah people ya. People ini siapa yang bisa dikontak, editorial teamnya itu siapa. Ya, ini umum ya, bentuk umum jurnal-jurnal itu selalu mengeluarkan browser ya seperti ini ya, web mereka adalah seperti ini ya. Kemudian yang kita tuju sebenarnya adalah masih di bawah ya, kita harus scroll ini ya, kita naikkan sampai kita menemukan submissions ya. Ini mengumpulkan ya atau mengirimkannya ya. Kita mengirimkannya, pertama ada online submission, tapi yang kita butuhkan sekarang adalah author guidelines ya. Jadi apa yang harus dipenuhi oleh seorang penulis artikel ya, di sini apa yang harus diperhatikan ya agar jurnal tersebut sesuai dengan format yang diinginkan oleh jurnal tersebut. Hingga kalau ada kesesuaian, maka jurnal kita ada kemungkinan bisa diterima di jurnal tersebut. Ya. Nah, setelah kita klik author guidelines, kita lihat di sini ya. Nah, ini saya sudah download. Kalau Anda misalnya nanti ingin membuka ya, atau mempelajari, ya, tidak harus kirim ke jurnal ini, tapi ini sebagai contoh aja, download aja. Ya, ini Anda lihat di download aja, Anda akan melihat ini semuanya, ya, untuk mudah membacanya. Ya, file yang keluar itu dalam bentuk PDF. Ya. Requirements for the text, fontnya diberitahu, Times New Roman, ya. Font size-nya 14, ya. Intervalnya -1, margin of the document ya, 20 mm, ya. Minimum number of pages 15, minimum itu 15, ya.
Artikel language bisa Ukraina, bisa Rusia, bisa Inggris. Ya. Jadi kita lihat di sini mereka melayani ketiga bahasa ini ya. Jadi kalau Ukraina untuk negara mereka sendiri, ya. Kalau Rusia itu karena itu ada rumpun apa namanya berbahasa bahasa yang sama, mereka juga melayani. Tapi juga mereka melayani apa jurnal dalam bahasa Inggris ya, internasional. Nah ini structure of the article, ya ini pertama ya. Judulnya harus pertama ada harus judul ya, dalam bahasa Ukraina. Ya. Ini untuk mereka yang memasukkan Ukraina. In Ukrainian itu maksudnya bukan untuk itu tapi dalam bahasa Ukraina. Nama pertama ya, nama apa first name and last name ya, ini semua nama penulisnya ya dalam bahasa Ukraina. Kemudian nah ini apa ini ya, nanti saya ingin tunjukkan pada Anda bahwa Anda masih membutuhkan sebuah apa namanya yang disebut dengan penterjemah ya, atau yang disebut dengan Google Translate. Ya kita pakai Google Translate ya. Kita butuhkan translator. Ya. Nanti mungkin akan saya tunjukkan bahwa meskipun di Ukraina, ya, kita bisa menerjemahkannya. Ya, kita bisa terjemahkan melalui yang disebut dengan translator yang disebut dengan Google Translate itu. Ya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, ya kita lihat tadi yang saya katakan apa artinya. Ya. Kalau dalam bahasa Rusia sama urusannya ya. Kemudian dalam bahasa Inggris juga sama. Ya. Nah, perlu kita lihat ini tulisannya adalah kalau nggak salah ini judul artikel ya, judul artikel ya, judul tulisan kita. Nanti kita lihat ya. Abstrak dalam bahasa Ukraina ya. Kata kunci dalam bahasa Ukraina ya. Nah, kemudian abstrak bahasa Inggris atau keywords juga dalam bahasa Inggris. Artinya kalau kita nulis dalam bahasa Ukraina ya kata kunci ya Ukraina juga. Ya, tapi nanti kita lihat, saya yakin Anda sudah melihat ya jurnal yang diterbitkan oleh EEJT ini ya. Ini menurut saya lumayan cukup bagus ya. Karena kalau saya tiap kali mengirim ke sana, koreksi yang diberikan reviewer yang itu sangat teliti ya, dan sangat mendukung. Artinya kalau tidak terlalu menyimpang, ya, jarang mereka melakukan suatu penolakan atau rejection ya, sehingga mereka masih sangat membantu cara kita itu melakukan publikasinya. Ya. Yang perlu Anda lihat ini saya kembali ke halaman awal, ya EEJT ya Technologies ya. Yang Electrical and Electronic Engineer itu Q2, kuartilnya 2. Ya, sedangkan yang untuk Mechanical Engineering masih Q3 ya. Nanti Anda cek di Skimago ya, di sana Skimago mereka ada 4 atau 5 jurnal ya, yang sedangkan yang electrical sama komputer itu sudah kuartil 2. Nah, kita lihat kemudian introduction seperti kita telah diskusikan saat yang lalu, bagaimana menyusun introduction yang baik ya. Nah kita lihat di sini mereka membuat suatu syarat bagaimana membuat sebuah kata pengantar atau introduction ya, yang mereka inginkan, dan sangat mirip dengan apa yang kita diskusikan sebelumnya. Ya. Kemudian di sini tulis literature review and problem statement. Ya. Tadinya ada yang disebut dengan judul-judulnya ini ya, sudah ditentukan. Ya. Mereka menentukannya nomor 2 itu adalah literature review dan problem statement. Sedikit berbeda judulnya dengan yang kita berdasarkan pada Scopus, tapi intinya adalah sama isinya ya. Kemudian di sini ada tujuan ya, the aim, tujuan dan tujuan dari penulisan
ini ya. Jadi tujuan dari penelitian ini ya, apa yang ingin diinginkan dalam penelitian ini. Kemudian muncullah material and methods. Ya. Jadi metodenya gimana, gitu ya. Kemudian metode ini adalah semacam tinjauan pustaka ya, tinjauan pustakanya ya. Jadi bukan tinjauan pustaka yang panjang seperti kalau kita menulis pada skripsi, tesis atau disertasi ya, tetapi tinjauan pustaka yang mendukung ya, cukup dipakai untuk mendukung ya. Result pasti kita tahu hasil, kemudian discussion ya. Kita lihat mirip ya, discussion atau sama, boleh katakan sama dengan yang di panduan dari yang diberikan oleh Scopus, ya. Kemudian conclusion, ya, itu kesimpulan ya. Nah kita lihat di sini, ya, kita sudah sampai kemari ya, karena saya print screen masih kita sudah mendiskusikan sampai nomor 7. Kemudian acknowledgement, ya, terima kasih pada misalnya siapa yang membiayai dan sebagainya. Kemudian referensi, ya, di mana referensi itu adalah, ya saya kira Anda tahu ya, informasi tentang si penulisnya, ya. Kemudian dalam bahasa Ukraina, dalam bahasa Rusia maupun bahasa Inggris, ya. Tergantung tergantung manuskrip kita itu kita masukkan dalam bahasa apa, ya. Nah kita lihat semuanya itu, ya Anda perhatikan, lihat semuanya itu lengkap sekali, ya. Itu sebabnya kalau Anda mempersiapkan suatu tulisan, ya, kalau bisa, apakah itu tesis, apakah itu disertasi, kalau bisa pada awal Anda sudah tahu jurnal yang Anda tuju. Ya. Nah, saya mengambil contoh ini karena kalau kita lihat dengan kalau kita lihat arahannya, ya, template-nya ini sangat lengkap, ya, sehingga setiap kali kita cross check, ya, kadang-kadang kita menulis suatu artikel, ya kita punya abstrak sendiri, punya keyword sendiri, introduction sendiri, nah kita cross check, sesuaikan, ya. Dan kalau ingin cepat, ya, kalau Anda ingin cepat menyelesaikannya, selalu cross check, ya. Kalau kita selalu melakukan suatu pengecekan ulang mengenai format ini, ya, saya yakin bahwa minim sekali terjadi kesalahan, ya. Jadi artinya minim hal-hal yang tidak diinginkan oleh jurnal tersebut. Ya. Nah, kita lihat ya formatnya bagaimana. Ada semua di sini. Ya, menuliskan figure, ya, menuliskan keterangan gambar, ada seperti ini. Ya, kemudian ada lagi bagaimana menuliskan keterangan daripada gambar tersebut. Ya, banyak sekali di sini. Jadi tolong Anda review, ya, mungkin Anda bisa download ya, atau akan saya berikan mengenai kalau perlu kita diskusikan mengenai isi dari semuanya ini. Tapi saya kira ini sudah kita diskusikan, ya. Sehingga kalau Anda membutuhkan lagi, Anda masuklah ke browsernya atau websitenya dari EJT ini ya. Untuk before a figure, there must be a reference to the figure in the form of ini. Kalau gambar 1 seperti ini, kalau gambar 2.4 misalnya ya, harus seperti ini ada garisnya. Ya. Gambar 5A, ya, misalkan. Before the figure, there should be a link to the figure in the same chapter. Jadi jangan sampai kita menuliskan gambar, ya, itu harus ada yang di bawahnya harus ada penjelasannya, gitu ya. Ya, sehingga kadang-kadang yang saya alami pernah gambar pertama dan gambar kedua di antara itu tidak ada penjelasan. Ya, saya menganggap itu wajar, ya, karena saya ingin menjelaskan kedua gambar itu setelahnya. Tetapi EJT tidak mau, ya. Yang diminta EJT setelah gambar itu harus ada keterangan dulu, ya.
Nanti dalam pertemuan mendatang akan saya tunjukkan ya, beberapa koreksi yang dilakukan oleh EJT di antaranya adalah itu tadi. Ya, setelah gambar harus ada penjelasan. Ya, gitu. Ya, figure should be stream and text. Ya, streamline and text ya. The instruction the figure should not be bold or sloping. Nah ini sudah jelas ya, jangan di bold. Nah, ada beberapa yang kadang-kadang tidak diperintahkan langsung dicetak tebal gitu ya. Nah itu mereka nggak mau. Memang menjadi kalau lihat manuskrip yang dibuatnya diarahkan oleh EJT ini menjadi sangat rapi. Ya. All except figure must be written in one font and one size. Ya. Jadi semua jangan sampai di figure tuh fontnya berbeda, ya. Terus ukurannya juga berbeda. Ya, ya kadang-kadang kita menulis, ya, seperti contohnya menulis tesis, disertasi, skripsi, tanpa kita sadari ya, kita hanya mengikuti apa yang kita inginkan. Ya, mungkin kita berpatokan pada format buku dan sebagainya. Ya, tetapi di sini sangat detail ditunjukkan. Ya, ini cara menggambarkannya. Ya, jadi Anda lihat semuanya ya. Oke, requirement for formatting of the formula. Ini rumus-rumus matematik juga mereka minta. Ya. Dan kalau nggak salah, ya, EJT itu tidak mau Anda memakai formula atau rumus yang memanfaatkan apa yang ada di MS Word ya. Mereka punya sendiri. Ya. Jadi mereka menyebutkan, saya lupa ya, mereka menyebutkan bahwa untuk rumus-rumus Anda harus memakai software apa gitu ya. Formula should be typed in the math type equation editor. Nah, jadi mereka betul ini ya, tetapi tidak mau kalau kita memakai MS Word. Ya. Karena di MS Word memang ada, tetapi saya tidak tahu mereka khusus minta ada suatu editor pertama rumus-rumus tersendiri. Ya. Nah itu kita bisa lihat pada waktu kita sedang membuat formula atau rumus itu, mereka langsung koreksi, tolong dikerjakan dengan ini gitu ya. Saya tidak tahu di sini ada apa enggak ya, saya tidak tahu. Tapi sepertinya yang saya alami adalah seperti itu. Nah ini cara menulis sitir. Ya. Untuk abstrak, ya, tidak boleh lebih dari 23 kata, tidak boleh kurang dari 235 tapi tidak boleh lebih dari 250 kata. Nah, harus informatif, ya. Kemudian original ya, rich content, jadi padat ya. Strukturnya follow the logic of the result and article. Ya, Inggris itu referensi, yaitu yang penting-penting kita lihat ya. Kemudian register information about the author, ya. Tadi nama, ya, nama penulis. Kemudian di sini ada apa namanya? Titel sebentar. Gelar ya, gelarnya, kemudian departemen di institusinya, universitasnya apa, alamatnya apa, emailnya, ya, kontak phone, ini harus ada semua. Ada jurnalnya nggak pakai seperti ini, ya, tapi ini harus ada semua. Ya. Jumlah publikasi di international jurnal, ya, khususnya yang terindeks Scopus, ya. Nah, indeksnya berapa, kira-kira berapa, ya. Nanti kita lihat, ya, kita lihat formatnya. Ini ada pada bagian akhir dari jurnal, ya. Ya. Jadi itu harus ada. Ya, nanti mungkin pertemuan mendatang akan kita bahas mengenai format tersebut. Ya. Anda kalau mulai saat ini sudah ingin melihat, jadi ingin melihat dengan mudah ya kita mendownload. Nah, kalau sudah bisa buka ini, kita bisa
mendownload ya, karena ini sebuah open access ya. Baik, setelah kita meregistrasi, kita mendaftar ya dulu ya. Ini bisa download anunya ya, checklistnya ya, daftar apa yang harus dilakukan ya. Ini submission to the editor, mana kita mengumpulkannya, kirimkan ke email ini, ya, tapi kenyataannya nanti kita berdiskusinya itu lain ya. Nanti si reviewernya yang akan langsung berdiskusi dengan kita. Editing, ya, deadline from 1 week to 2 months. Jadi artinya ini yang dia inginkan adalah begitu Anda mendapatkan setelah diperiksa, kemudian Anda mendapatkan berita mengenai isi dari koreksi, tidak boleh terlalu lama. Ya. Malah yang saya alami itu adalah dalam hitungan jam. Ya. Malah bukan jam. Ya, begitu saya kirim sebentar sudah kembali. Ya, itu umumnya bagi kalau format cepat sekali. Ya. Itu mungkin buat saya menyenangkan ya, karena rasanya kita langsung belum kehilangan ide, ya. Ide artinya formatnya belum lupa dan sebagainya, mereka sudah datang memberikan koreksi. Ya. Dan itu akan sangat apresiatif bagi mereka kalau kita langsung menjawab. Nah, disinilah yang saya katakan, mumpung saya ingat ya, itu sangat sulit buat kita untuk langsung menjawab dalam bahasa Inggris. Ya, ya sekalipun nanti setelah terbiasa itu akan mengalir saja, tapi pada awal pertama kita mengirim, ya, dalam kondisi kita masih berdebar-debar apa yang terjadi, ya kita ketakutan. Waduh, apa jawabnya ini ya? Nah, itu yang saya katakan, saya adviskan, siapkan yang disebut translator. Ya, tulis dalam bahasa Indonesia. Anda begitu mengerti apa yang dikatakan, tulis dalam bahasa Indonesia, langsung diterjemahkan, kirim. Atau kalau Anda tidak ngerti pertanyaannya, pertanyaan masukkan dalam translator. Nah, itu trik ya. Jadi trik perlu saya katakan supaya Anda mendapatkan suatu komunikasi yang lancar. Ya. Itu yang saya alami di jurnal ini. Ya, itu sebabnya saya tertarik untuk memperkenalkan mendiskusikan tentang jurnal ini. Ya. Ada banyak jurnal yang seperti ini, ya, yang saya sudah tahu beberapa kali saya menulis ke jurnal-jurnal tersebut, ya, tetapi ini adalah contoh, ya. Jadi saya akan mereview beberapa jurnal lagi, mungkin akan saya berikan pada Anda. Reviewing ya, deadline from review itu 1 sampai 6 bulan. Wah, ini terlalu ya, kok 6 bulan terlalu lama untuk EJT itu ya. Cepat sekali jurnalnya, tergantung bagaimana kita bereaksi. Ya. Kadang-kadang kita masih memikirkan, karena kita harus mengkoreksi, memperbaiki gambar dan sebagainya, yang kita lakukan lebih dari 4 hari. Ya. Ya, nanti saya cari email saya yang menunjukkan mereka mengatakan, loh, mereka menanyakan, apakah Anda sudah menerima berita koreksi dari kami, gitu ya. Jadi mereka cepat ingatkan, gitu ya. Nah, terus kemudian kita katakan, oh ya, kami sudah terima, sekarang sudah melakukan koreksi. Ya, mereka kan, oke, kita tunggu. Ya. Sangat-sangat ini, jurnal ini sangat-sangat menurut saya sangat mendukung ya. Jadi komunikatif sekali. Ya. Ini ada, ya Anda baca sendiri ya. Saya kira saya sudah memberikan bayangan bagaimana membukanya, kemudian melihatnya ya. Tadinya pada waktu saya memberikan arahan kepada beberapa teman, mereka kesulitan mencari template ini. Ya. Nah, dari arahan ini perlu saya beritahu, tadi pertama awal, ya, Anda lihat bahwa setelah Anda masuk dalam website dari EJT ini, langsung masuk ke About. Nah, di About itu Anda menemukan panduan-panduan ini. Ya, saya kira itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ada privacy statement dan sebagainya.
tolong Anda baca sendiri setelah download. Nah ini adalah email yang salah satu email yang saya terima, ya. Pada waktu itu saya lupa, ya, karena begitu banyak yang saya tulis ke EJT, bukan hanya saya sendiri, ya. Terkadang saya harus menyelesaikan masalah bimbingan saya, ya. Dan karena saya sudah sering berkomunikasi dengan EJT ini, terkadang mereka tidak mengirim kepada penulis utamanya. Mereka maunya ke saya, gitu ya. Nah, itu merupakan keuntungan buat saya, ya. Karena apa? Setelah melihat seperti itu, ya, terkadang mereka memberikan saya hadiah, gitu ya. Nah, nanti akan saya berikan itu ya salah satu emailnya, ya. Dia katakan, oke, Rudy, if you are ready now, if you got an article atau manuskrip, please send to us. It is free, saya tidak harus bayar. Nah, itu keuntungannya, ya. Tadi kalau kita komunikatif, ya, sepertinya hebat, seperti orang yang hebat gitu menulisnya, padahal kita di sekitar kita itu ada begitu banyak sarana yang kita pakai, ya. Saya mempunyai kamus, ya. Anda kalau perlu Anda install juga kamus tersebut. Nah, kemudian saya punya yang disebut dengan Google Translate, ya. Jadi ini ada awal pada saat saya mengirimkan revisinya. Cuman segini aja. Hereby I'm sending my revised manuscript. Best regards, selesai, gitu ya. Kemudian langsung saya lupa ya. Ini apakah yang selanjutnya ini jawabannya ya. At the fifth stage ya, ini kelima kali ya. Jadi ini revisi yang kelima ya. Di sini tuliskan, tolong perhatikan komen dari editor. Article in the application color notes are highlighted. Oh ya, ini cara mereka itu ya. Ada yang ditulis dalam warna merah, ya, kemudian ada yang di highlight ya, supaya jelas kelihatan apa yang perlu kita revisi. We ask you to write strictly in the option which is in the appendix. Ya. Waduh, saya lupa appendix ini Anda cari ya. Appendix ini perlu sekali, khususnya itu mengenai format. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa jurnal yang lain nggak ada ya, tetapi di sini ini yang saya sering ketemukan, jurnal ini saya ketemukan ada appendix. Appendix itu menunjukkan yang lebih detail lagi, ya, yang sering kesalahan dibuat, sehingga kalau kita melihat appendix itu dengan mudah kita bisa merevisinya. We ask you not to delete. Jadi pada waktu kita merevisi, jangan dihapus ini, ya, supaya mereka segera mengetahui. Ya. Jawaban kita itu harus highlight dalam warna hijau. Ya. We request you the editor variant of vertical send. Nah ini, ya, saya lupa ini saya menerimanya kapan, tahu-tahu tanggal 7 itu sudah dikirim. Kalau nggak salah ini cuma waktu 1 hari atau 2 hari, saya lupa ya. Ini nggak ada tanggalnya ya. Tanggal di bawah ini tanggal 5. Ya, Anda lihat ya. Oh bukan, ini tanggal saya sekarang. Ini saya lupa, nggak ada tanggalnya ya. Anda lihat ya. Tapi seingat saya, terkadang koreksi yang terakhir saya pernah mendapatkan, saya ingin Anda mengirimkannya 1 jam mendatang. Ini jadi kalau Anda sudah kirim ke EJT, Anda harus tahu ya, bahwa Anda harus standby setiap saat. Ya, saya kira itu. Ya, itu saya mengajukan ini untuk didiskusikan karena sangat menarik. Ya, jurnal ini sangat menarik. Ya, dan merupakan suatu pembelajaran buat kita. Ya, jadi supaya kita berani menulis jurnal. Ya. Saya kira itu untuk pertemuan kita saat ini.